diambil positif obrolan saya ini atau mau diambil negatif obrolan saya ini oleh kalian itu terserah. Jadi saya untuk hanya mengingatkan kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan pada sehat semua. Yang sakit cepat sembuh, yang sehat tetap bugar, tetap jaga stamina. Gimana nih? Masih pada semangat klik petirnya? Gimana nih? Udah dengar kabar kemarin Crypto Panda sudah bisa ready, ternyata kita datangi, ternyata belum. Gimana nih? Nah, di sini kita harus benar-benar cerdas. Jadi jangan terbawa dengan boleh kita mencari tahu, tapi jangan sampai membebani orang lain seperti itu. Nah, sebelum lanjut ke obrolannya, saya ucapkan banyak terima kasih. Banyak terima kasih buat teman-teman subscriber yang selalu support, yang selalu dukung channel ini. Dan alhamdulillah juga berkat dukungan kalian, channel ini semakin berkembang. Dan di sini juga ucapkan buat teman-teman yang selalu berkomentar positif atau negatif, saya ucapkan banyak terima kasih. Dan buat Sinar Collection terutama ini yang selalu melakukan transaksi, alhamdulillah semoga bermanfaat ya. Produk-produk yang ditransaksikan di Sinar Collection yang dibarterkan di Sinar Collection itu semoga bermanfaat buat keluarga kalian atau buat diri kalian sendiri, karena banyak banget yang melakukan transaksi di Sinar Collection itu, entah dari sembakonya, entah dari rokoknya gitu, seperti itu banyak banget. Alhamdulillah itu menggunakan koin Sidra. Nah, di sini saya ingin ngobrol santai aja ya. Ini ada kemarin ada kabar lagi yang bikin kita ya, kalau menurut saya ini apa ya, takut terulang kejadian-kejadian yang sudah sering banget kejadian gitu. Nah, di sini juga ada yang investasi koin ya, investasi koin dengan mengasih koin sekian dengan bunga sekian, hasil sekian per tahun seperti itu. Nah, ini saya sebelum lanjut ke obrolan santuinya, saya pesan buat teman-teman, jangan terpengaruh ya, jangan terobsesi ya. Karena apa? Karena kalau emang benar koin Pi ini sudah ada nilainya entah berapa sekarang, entah nilai yang kalian inginkan itu terjadi dalam waktu dekat ini ataupun di bawah nilai itu dalam waktu dekat ini terjadi, kita tetap bersyukur, kita tetap bisa melakukan aktivitas sendiri. Karena apa? Kalau kita selalu berbondong-bondong mengikutin sana, ngikutin sini, jadi kita sendiri nggak punya pendirian sendiri, kita sendiri yang bingung, kita harus ngikuti yang mana. Seperti itu. Ini ada kemarin 2 hari yang lalu ada kabarnya seperti itu. Ada yang investasiin koin dengan catatan per tahun itu ada penghasilannya sebanyak 40%. Seperti itu ya. Ini mohon maaf banget, ini nggak tahu siapa yang punya proyek ini. Saya harap jangan menggembar-gembor dengan hal-hal yang kayak gitu ya. Kasihan buat teman-teman kita. Teman-teman kita itu banyak yang awam. Jangan selalu diprovokator, jangan selalu diajak sana diajak sini yang akhirnya merugikan mereka sendiri. Sekalian kalian apa sih, gini aja. Kalau kalian membuka investasi, sedangkan kita itu cuma kenalnya di dunia maya, kenalnya cuma di Telegram gitu kan, nggak tahu orang itu asalnya di mana. Bisa aja kan orang itu dari Jawa Tengah ngakunya Jawa Timur, orang itu dari Lampung ngakunya orang Banten, kan seperti itu, kita nggak tahu. Jadi buat teman-teman harus cerdas, harus berhati-hati dengan hal seperti ini. Karena apa? Banyak kejadian di tahun 2023 itu, banyak banget pelajaran buat kita kalau kita mau ambil semua itu. Bahkan dari awal tahun 2024 sampai hari ini, itu pelajaran benar-benar berharga buat kita. Karena apa? Karena mengeluarkan dana dengan sekian ratus ribu, dengan pencairan sekian, adakah yang udah cair? Gak ada sampai sekarang. Kan seperti itu. Bahkan sekarang orang-orang yang dulu bergembar-gembor ngajak, dulu berambisi untuk merekrut pioner sebanyak-banyaknya dengan pendaftaran sekian. Kamu kalau mau ikut platform ini, kamu harus daftar sekian. Semua sekarang sepi. Karena apa? Karena mereka bingung. Mereka menjanjikan dengan hal yang mewah, dijanjikan setelah open network itu akan terjadi open mainnet dengan nilai GCP yang kita inginkan, ternyata pas dibukanya open network itu belum terjadi. Seperti itu. Jadi buat teman-teman, saya harap ambillah hikmah dari semua kejadian-kejadian yang pernah kita alami. Jangan sampai terulang lagi ya, kita hindari orang-orang yang seperti itu. Kita stop. Kita punya uang segini, kita punya koin, misalkan pioner baru nih,
atau udah lama juga gitu, kita jangan mentang-mentang kita banyak koin gitu kan. Yakin koin Pi ini suatu saat ini akan sangat-sangat berharga bagi kita sebagai pioner, sebagai pemilik koin itu. Kenapa sekarang penyerok-penyerok itu berbondong-bondong untuk menyerok menampung koin sebanyak-banyak? Karena mereka tahu kedepannya akan seperti apa. Mungkin sekarang agak ngedon, mungkin sekarang agak malas, gak semangat. Karena apa? Karena koinnya koin micin, koinnya koin harganya juga nggak sesuai dengan harapan. Ya itu kan kalian sendiri. Karena apa? Karena kalian udah terprovokator, kalian udah terobsesi, kalian itu sudah maksudnya udah tercuci dengan itu. Coba kalau kita buka pikiran kita, berpikir jernih dengan logika, kita punya pekerjaan hari ini, ya kerja aja hari ini. Gitu kan, seperti itu. Jadi kalau kita punya pekerjaan hari ini, ya kerjain. Misalkan kita dagang, misalkan kita karyawan pabrik gitu, atau kita petani, tukang kebun gitu, lanjut jalanin aja sehari-hari kita gitu kan. Jadi jangan sampai kita punya koin sedikit diinvestasikan di situ dengan iming-iming dengan maksudnya dengan hasil sekian-sekian, itu belum tentu terjadi. Seperti itu. Jadi intinya buat kita di sini sebagai pioner, saya di sini hanya mengingatkan buat teman-teman bersadar, jadilah pioner yang cerdas, jangan mau dibodohi lagi kawan. Seperti itu. Jadi kita di sini ngajak, ya itu emang kalau kita mengajak seperti ini pasti buliannya luar biasa. Itu udah hal yang wajar bagi saya. Buliannya luar biasa. Sok tahu lah, sok tahu kripto lah, sok tahu Pi Network lah, gitu kan, seperti itu. Tapi bagi saya itu hal yang wajar. Karena udah pro kontrak. Ada juga yang berpikir positif, ada juga yang berpikir negatif. Nah, kita sebagai pioner, kita harus benar-benar cerdas untuk menanggapi hal ini. Jangan mau diinvestasi koin kalian dengan iming-iming dapat sekian persen, jangan mau. Udah, kalau nggak mau, kalau kalian punya koin, udah migrasi, udah masuk ke balance, udah masuk ke wallet, nggak terkunci. Kalau emang kalian tidak mau melakukan transaksi, atau kalian tidak mau menjual koin itu, atau kalian tidak mau mengikuti ekosistemnya Pi Network, udah simpen aja di situ, nggak usah diapa-apain, udah simpen aja. Seperti itu solusinya. Jadi kalau kita diinvestasikan, kita jangan mudah percaya sama orang, apalagi ini cuma kenalnya di Telegram. Ini orang di Telegram itu banyak banget orang dari mana. Saya pun orang Subang kenal banyak yang kenal saya, banyak orang kenal. Tapi saya tidak tahu orang itu orang teman-teman itu orang mana aja, kita nggak tahu. Seperti itu. Bahkan yang subscriber Sinar Channel yang di Sinar Channel atau dari SMB Sinar Channel yang kedua itu, kita nggak tahu. Teman-teman saya itu orang mana gitu, kita nggak tahu. Makanya jadi kita itu, saya pesan di sini, jangan mudah percaya. Apalagi kalau udah menyangkut dengan uang, apalagi sekarang di Indonesia itu udah lagi krisis. Maksudnya krisis itu udah krisis ekonomian gitu, lagi kan cari uang itu lagi sulit, seperti itu ya. Jadi kita harus cerdas. Jadi jangan mau diiming-iming lagi dengan investasi koin 5 koin, 10 koin, 20 koin, 30 koin, 100 koin dengan persen, dengan dapat bunga dapat hasil sekian persen sekarang. Itu jangan, udah jangan gitu kan. Saya di sini selalu mengingatkan buat teman-teman, karena apa? Karena saya sayang sama kalian. Karena dari tahun 2023 dari Pisorum juga, terus dari platform-platform lain mungkin ada lagi selain Pisorum gitu ya, yang sampai sekarang itu yang di Pisorum sendiri sampai sekarang masih banyak teman-teman yang mempertanyakan kaos. Pada itu udah 2 tahun yang lalu. Ya kan, udah 1 tahun 2 tahun sekarang, jalan 2 tahun, tapi masih mempertanyakan kaosku kapan sih Mbak Sinar datangnya, kaos dari mana, kaos dari Pisorum. Itu kan kasihan. Karena apa? Karena mereka merasa nyari uang 10.000 pun susah. Seperti itu ya. Saya juga bukan karena kita sombong di sini kita punya gaji tiap bulan, bukan. Justru karena saya sayang sama kalian, jadi saya selalu mengingatkan. Terserah kalian mau ngebully, mau diambil positif obrolan saya ini, atau mau diambil negatif obrolan saya ini oleh kalian, itu terserah. Jadi saya untuk hanya mengingatkan kalian, selalu mengingatkan, berhati-hati, jaga akun, jaga perasaan, jadilah pioner yang cerdas. Jangan mau dibodohi lagi, jangan mau dibohongi lagi. Cukup kemarin kita sudah kenyang dibodohi, sudah kenyang dibohongi. Loh sekarang
Banyak juga, ada juga platform yang buka, kamu kalau mau gabung di sini harus daftar dengan bikin ini, bikin itu, bikin ini, bikin itu. Seperti itu juga. Bahkan banyak juga yang bertanya sama Sinar Collection sendiri. Kalau katanya kalau mau gabung dengan Sinar Collection itu syaratnya apa sih, Mbak? Apa harus bikin ID? Apa harus keluar uang ada pendaftaran? Saya sering menegaskan di sini tidak ada pungutan biaya apapun, terkecuali kalau kalian mau transaksi. Itu doang, transaksi juga untuk membayar produk, itu doang. Seperti itu. Jadi untuk di Sinar Collection sendiri tidak ada pungutan biaya apapun. Kenapa kita tidak dibuka grup Telegramnya Sinar Collection? Ada grup Telegramnya, ada. Kenapa kita belum buka? Karena kalau kita buka obrolan, kita edukasi yang maksudnya yang positif aja, di situ tanggapannya negatif semua. Gitu, rata-rata bilang, wah ini mah penyerok, wah ini mah pembohong, wah ini mah modus, wah ini mah halu. Banyak yang seperti itu. Jadi sekali lagi jangan koin kalian diinvestasikan dimanapun. Kalian simpan koin baik-baik. Kalau mau ya jual aja sekalian daripada diinvestasikan. Karena apa? Karena kalau diinvestasikan belum tentu hasilnya bisa benar-benar apa sih kita miliki. Kalau mau sekarang di OKX udah bisa trading, lakukan aja trading kalau bisa trading. Lumayan kan 100-200 kita dapat dari situ. Waktu naik, waktu tinggi kita jual, waktu turun kita beli. Itu trading. Itu lebih aman. Karena apa? Kita sendiri yang ngelola, bukan orang lain. Sekali lagi pesan, jaga akun, jaga perasaan, jangan sampai kena prank lagi, jangan sampai kena dibodohi lagi ya. Mungkin sekian video siang ini, semoga bermanfaat. Jika bermanfaat silahkan share ke teman-teman kalian. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Saya mohon maaf jika ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas untuk pioner.